Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya akmal akramin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di pagi yang mulia ini, di pagi Jumat ya, penuh berkat, kita bersama tafsir Al-Munir surah Al-Asr. Tapi sebelum membicarakan surat Al-Asr lanjutan ya, siri ketiga, kita lihat semula ayat yang kita dengar dalam salat tadi, dalam minggu lalu, minggu lepas juga sudah disemak nih ya. Dan Quran ini uniknya, kata ulama, Quran itu uniknya setiap kali dibaca macam baru turun. Begitu seharusnya. Orang beriman tidak pernah jemu membaca, mendengar Al-Quran, membincangkannya juga. Orang-orang saleh melihat setiap kali dibacanya Quran seakan-akan baru turun, fresh. Fatihah saja ya, Fatihah saja puluhan kali kita baca satu hari. Kita tak pernah jemu membaca Al-Fatihah. Begitu juga seharusnya surah-surah lain ya, termasuk tadi surah At-Tariq dan surah Asy-Syams. Surah At-Tariq halaman 591, Asy-Syams 595. At-Tariq 591 ya, Asy-Syams 595, juz 30. Bersama At-Tariq dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت
ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها نسأل الله العفو والعافية اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. Surah At-Tariq 17 ayat, surah Asy-Syams 15, jumlahnya 32 ayat. Satu ayat dibaca di pagi hari di rumah Allah, nilainya dalam hadis Sahih Bukhari 1 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Surah At-Tariq diawali dengan sumpah was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Surah Asy-Syams diawali dengan sumpah. Surah At-Tariq 2 ayat mengandungi sumpah. Surah Asy-Syams 7 ayat sumpah berderet-deret, berbaris-baris. Sama dengan surah Al-Asr diawali dengan sumpah juga. Penekanan dalam surah At-Tariq nomor 1, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang ada malaikat yang menjaganya. Malaikat hafazah namanya. Setiap orang ada malaikat yang bertugas menjaganya. Jadi jangan susahkan malaikat itu, senangkanlah malaikat Anda. Jangan buat benda yang menyusahkan malaikat. Buatlah benda yang menggembirakan malaikat. Jangan buat benda yang menggembirakan syaitan iblis. Nanti malaikat Anda gelisah. Apalah orang ini katanya. Dia tidak ambil kira saya ini. Saya nak jaga dia, tapi dia memihak ke musuh itu pulang katanya. Satu. Yang kedua, ayat 5 menyuruh kita melihat asal kejadian kita. Falyanzuril insan. Setiap manusia perlu melihat dari apa dia dicipta. Jawabannya nomor 6, khuliqa min ma'in dafiq. Orang itu terbuat daripada air. Ingatlah, kita ini asalnya dulu tak ada. Kemudian kita tuh lahir. Kelahiran kita tuh berasal daripada air yang keluar daripada sulbi dan taraib. Kemudian satu hari kita akan mati. Itu ceritanya ini. Lepas mati kita akan berbangkit. Innahu ala raj'ihi laqadir. Pendek ceritanya ini ya. Waktu kita berbangkit nanti Allah mampu mengembalikan kita. Bahkan dalam surah Al-Qiyamah dicakap, subhanallah, retak tangan pun akan kembali nanti. Tengok dalam surah Qiyamah. Subhanallah. Subhanallah, ayat 577 surah Al-Qiyamah. Dalam Quran ada surah Qiyamah ya. Bala qadirina ala nusawwiya banana, ayat 4. Bila orang itu berbangkit hidup nanti, retak tangannya pun tidak berubah. Coba tuh ya. Subhanallah. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari, semuanya utuh. Subhanallah. Coba tuh. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu menghidupkan orang tuh dan retak tangannya seperti dia dilahirkan. Subhanallah. 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 Baik. Kemudian apa dicakap lagi? Kita ada sebut yaumatublas sarair. Pada hari itu nanti semua rahasia orang akan dibongkar. Semuanya, apa yang dibuat oleh anggota badannya, apa yang tersimpan dalam hatinya akan dibongkar nanti di sana.
Penyakit hati akan terlihat di sana, hasad, dengki, ria, cinta dunia, cinta media. Oh, dalam hatinya itu media ini, dalam hati orang ini Samsung, dalam hatinya Oppo, ada nanti di sana. Bukan Quran dalam hatinya. Terbukti nanti di sana dicek, oh, dalam hatinya media elektronik belaka. Ayahnya, ibunya, anaknya satu rumah. Yauma tublas sarair. Pada hari itu nanti akan dibungkal semua rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di hari itu tidak dapat mengelak, tidak dapat bertindak. Subhanallah. Habis satu cerita. Kemudian ayat 11, was sama'i zatir raja'. Allah bersumpah dengan hujan. Wal ardi zatis sada'. Allah bersumpah dengan bumi, bersumpah lagi ya. Yang dibuat penekanan apa? Innahu laqaulun fasl. Quran ini isinya benar semuanya. Isi Al-Quran ini kata putus yang tidak boleh dipertikaikan. Wa ma huwa bil hazal, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tak betul isi Al-Quran ini, semuanya betul. Innahum yakiduna kaida. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang musyrik merancang tipu daya untuk menyekat perkembangan Islam, untuk memusnahkan umat Islam, untuk membunuh umat Islam. Wa akidu kaida, kata Allah. Allah juga merancang. Jangan risau. Mereka merancang, berbuat, melakukan. Allah juga ada perancangannya. Jangan risau sangatlah. Kita kan berusaha, tapi kita kena percaya kepada Allah. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Biarkanlah mereka berbuat sesuka hati mereka. Nanti tahulah apa akibatnya itu. Baik. Surah Asy-Syams secara ringkas ya. Surah At-Tariq tadi mengenai kejadian manusia. Kita disuruh memikirkan kejadian kita ini. Surah Asy-Syams selepas bersumpah sampai ayat nomor 7, di sini dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham orang itu untuk berbuat yang tak baik, berbuat yang baik. Tahu dia tidur subuh tak betul, dia tidur juga. Allah kasih dia tidur. Tahu dia ke masjid subuh baik, dia pergi ke masjid. Allah kasih dia ke masjid. Orang yang tidur, Allah hulur, Allah menghulur, Allah membiarkannya. Orang yang bangun, Allah bantu dia. Ini maksudnya ini ayat ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tahu dia Quran itu perlu dibaca, lalu dibacanya Quran. Tahu dia perlu baca Quran, tapi dia pegang benda lain. Allah biarkan dia. Karena itu pilihannya. Pilihannya tidak perlu dengan Al-Quran, maka Allah biarkan dia. Fujur namanya. Dalam ayat ini, fujur opposite-nya takwa. Takwa opposite-nya fujur. Orang yang berbuat baik itu Allah tolong dia. Orang yang lalai itu Allah biarkan dia. Itu maksudnya ini. Barulah qad aflaha man zakkaha. Beruntung sukses orang yang mentazkiyahkan diri dan jiwanya. Ini agenda ini. Ini agenda dalam hidup. Kita karena bertazkiyah. Kalau orang itu bertazkiyah, untung dia. Kalau dia dalam bulan Ramadan, bulan tazkiyah, bulan Ramadan, bulan taubat, bulan Syawal dia memetik hasil. 1 bulan dia berlatih, menangis, baca Quran, bertarawih, berqiyamul lail, bertahajud. Bulan Syawal dia memetik hasil. Sesudah Syawal sampai datang Ramadan lagi nanti, cukup tenaga dia, power dia cukup untuk bekalan 11 bulan ke depan sehingga masuk Ramadan tahun akan datang kalau panjang umur. Kalau pendek umurnya, dia siap untuk menghadap Allah karena sudah bertazkiyah dalam bulan Ramadan. Kalau yang gagal Ramadan,
Wa qad khaba man dassaha. Ini dia. Gagal, hampa, merugi orang yang bertadzkiyah. Tazkiyah lawannya tadsyiyah. Tadsyiyah mengotori, kotor dengan dosa, kotor dengan media, kotor dengan kelalaian, kotor dengan cinta dunia dan kemaksiatan. Rugi orang tuh. Berlalu Ramadan, tidak berubah hidupnya. Kalau orang Melayu cakap apa? Bagaikan air jatuh ke daun keladi. Tidak ada pengaruh Ramadan 30 hari. Bagaikan air jatuh ke daun keladi. Kalau kata orang Mandailing, ada di Sumatera itu suku Mandailing. Orang sana cakap apa? Seperti batu di dalam sungai katanya. Sungainya mengalir, berjalan, batunya diam. Bahasa Mandarinnya air lalu batu so. Air berjalan, batunya diam. Ramadan berjalan, orang tuh tidak berubah. Subhanallah. Kenapa? Wa qad khaba man dassaha. Rugi hampa orang yang bertadzkiyah. Itu intinya ya. Ayat 11, 12, 13, 14, 15 itu contoh orang yang gagal hidup. Itu contohnya. Contoh kaum yang gagal hidup yaitu kaum Nabi Tsamud, kaum Nabi Saleh yang tidak mengikut arahan nabinya, lalu mereka ditimpa azab. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ini. Itulah sedikit tentang ayat yang dibaca Imam. Kita sorot ringkas saja ya. Kemudian kita terus lagi bersama tafsir Al-Munir yang kita cintai ya. Kita karena mencintai tafsir, mencintai Al-Quran, mencintai masjid. Kita sudah lihat halaman 396. Sekarang kita lihat poin nomor 2, kelebihan surah. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ba'da naqli kalami ila al-lughah al-maliziyah wal malawiyah. Muallif berkata setelah karyanya dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu, kelebihan suratul Asr. Para perawi menyebut ini kisah sahabat Nabi ini ya. Siapa namanya? Amr bin al-As. Bukan Asar tuh ya, betulkan dulu ya. Amr bin al-As. ES saja. Tidak ada R-nya. Karena suratul Asr dibuat Asr ya. Namanya Amr bin al-As. Kalau tulisan Jawi Ain Alif Sad. Amr bin al-As ini dia belum masuk Islam lagi. Ini cerita dia masih dalam era kekufuran. Dia berjumpa dengan Musailamah al-Kadzab. Musailamah Kadzab ini orang yang mendakwa diri menjadi nabi di zaman Nabi. Nabi saingan. Musailamah al-Kadzab namanya. Jadi Amr bin al-As pergi berjumpa Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pembuyak, pendusta. Amr pergi jumpa Musailamah. Peristiwa ini berlaku selepas baginda diutus menjadi Rasul dan sebelum Amr masuk Islam. Musailamah bertanya kepada Amr bin al-As, apa wahyu yang baru diturunkan kepada Muhammad? Apa berita baru tentang wahyu? Ditanya oleh Musailamah. Dia ingin tahu juga apa ide baru yang disampaikan oleh Muhammad yang datang dari langit. Kata Amr bin al-As, suratul Asr. Sekarang yang terbaru, berita baru, suratul Asr baru turun. Lalu dibacanya lah, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Lantas Musailamah pun berpikir sejenak, oh saya juga baru dapat wahyu loh katanya. Dia pembuyok kan? Saya juga sebentar ini baru dapat wahyu saya. Apa wahyunya? Nah, inilah. Ya wabar wa innama anta aznani wa sadar wa sairuka hafar wa nakar. Itulah wahyunya katanya. Wahai binatang ubar, wahai ubar, molekmu hanya tentang telinga dan dada yang lebar, yang lain penuh binat dan calar. Tentang binatang. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr, macam mana pendapatmu tentang wahyu yang baru saya terima ini? Kata Amr bin al-As, demi Allah, engkau tahu bahwa saya ini tahu engkau ini pembohong. Engkau tahu, saya tahu, kau ini pembuyok. Itu jawabannya. Ini satu cerita ya. Kemudian disebutkan oleh riwayat Imam Tabarani daripada Ubaidullah bin Hafiz, katanya ini cerita kedua ini ya tentang suratul Asr. Apabila sahabat Nabi berjumpa dua orang, mereka akan membaca suratul Asr sebelum berpisah. Inilah budaya membaca suratul Asr dalam majelis. Bagus kalau kita budayakan, bila kita nak makan dengan keluarga, ayo kita baca suratul Asr dulu, sama ada sebelum makan atau sudah makan. Bila antar anak ke sekolah, ambil anak, ayo anak kita baca suratul Asr. Sahabat Nabi bila berjumpa dua orang, katanya sebelum mereka berpisah, salah seorang akan membacakan suratul Asr. Ini dia ya. Apa tujuannya? Tujuannya menghayati message suratul Asr agar kita tidak tergolong ke dalam golongan yang terpuruk dalam kerugian, menyelamatkan diri pada kerugian, agar kita menyampaikan wahyu Allah. Baiklah, beralih ke halaman 397. Di atas suratul Asr ada tajuknya misi hidup mukmin atau keadaan orang mukmin dan orang kafir. Suratul Asr secara ringkas menyatakan agenda kehidupan mukmin dan menyatakan kerugian orang kafir. Jadi dalam suratul Asr manusia terbagi dua, mukmin dan kafir. Mukmin lain cara hidupnya, kafir rugi, dan rugi. Itu isinya di sini. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu pasti merugi. Kalau saya menterjemah lain dari yang di sini nanti ya. Nanti saya akan print ya, besok lusa terjemahan yang tak sama dengan di sini. Di sini sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nanti terjemahnya lain insyaallah ya. Manusia itu terpuruk dalam lembah kerugian. La haula wa quwwata illa billah. Illal ladzina amanu, yang tak merugi, artinya yang untung. Itu artinya. Dia tidak sebut perkataan untung di sini, tapi tersirat. Kalau tajuknya rugi, berarti lawannya untung. Berarti lawannya untung. Illal ladzina amanu, yang tak rugi artinya yang untung orang yang beriman, beramal saleh, saling memperingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Baiklah. Tafsir dan ulasan.
Firman Allah, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan masa. Asr bermaksud masa detik zaman yang dilalui oleh manusia. Masa mengandungi berbagai pengajaran, keadaan malam dan siang silih berganti, suasana gelap dan cerah dan yang bertukar ganti, peristiwa keadaan dan kepentingan lain di dunia sentiasa berubah. Macam kemarin tuh gerhana ya, gerhana. Ini menunjukkan adanya pencipta yang Maha Esa, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang mengaturkan semua peristiwa itu Allah. Allah bersumpah dengan masa dan menegaskan bahwa orang-orang yang hanya memberi penumpuan kepada kerja-kerja dunia saja dan menyimpang dari kebenaran dalam urusan perniagaan serta kehidupan mereka, berada dalam kerugian, kebinasaan dan gejala hakisan. Itulah dia orangnya, orang terugi, melainkan orang yang dikecualikan Allah, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Apabila Allah bersumpah dengan masa, maka ini membuktikan kemuliaan dan kepentingan masa kepada manusia. Pentingnya masa. Wal asri, kenapa Allah bersumpah dengan masa? Pentingnya masa itu. Masa itu lebih mahal dari emas dan perak. Lantaran itu Rasulullah bersabda dalam peringatan baginda, hadis yang berkenaan dengan masa, riwayat Imam Bukhari ya, la tasubud dahar, kamu jangan mencela masa, karena Allah itu sinonim dirinya dengan masa. Yang mengaturkan masa itu Allah, katanya. Imam Razi rahimahullah pula menjelaskan ayat ini sebagai peringatan kepada manusia bahwa mereka berada dalam kerugian dan kekecewaan. Menunjukkan manusia itu rugi dan kecewa, kecuali yang dikecualikan dalam ayat ini. Ada pula ulama yang berpendapat asar itu salat asar ataupun waktu salat asar dengan tujuan untuk memuliakan masa atau disebabkan kemuliaan dan kelebihan yang terdapat dalam masa itu. Ada yang mengatakan asar itu bukan masa, salat asar katanya. Ini pendapat lain ya. Oleh karena itulah kebanyakan ulama mentafsirkan salatul asar sebagai salatul wusta. Ia juga menggambarkan tentang sisa-sisa umur dunia sangat singkat, ibarat tempoh masa di antara waktu asar dan waktu maghrib. Itu maksud ayat ini katanya. Ulama mengatakan Allah bersumpah dengan asar itu artinya salat asar, menunjukkan waktu kita sudah waktu asar sekarang, menunggu maghrib. Bila maghrib, kiamatlah dunia ini. Jadi masa sangat singkat sekali yang baki ini. Lantaran itu manusia perlu bekerja keras dengan melakukan kegiatan yang tidak membawa apa-apa kerugian, karena masa berlalu singkat. Manusia tidak mungkin mendapati semula masa yang sudah berlalu. Itu pendapat-pendapat tentang masa ya. Ada pendapat mengatakan masa itu al-asr itu waktu asar. Apa maksudnya? Umur dunia ini sudah waktu asar sekarang. Yang baki yang tinggal hanya antara asar dengan maghrib. Kemudian dia bahaskan tentang insan. Innal insana lafi khusur. Ini dibahaskan satu-satu perkataan ya, satu-satu ayat. Maksud al-insan dalam ayat ini jenis manusia. Artinya semua manusia. Huruf lam pastinya lamul jenis. Ini orang mengaji. Ini bahasa linguistik nih. Bila orang itu mengaji, dikajinya alif lamnya pun dikaji. Artinya innal insana lafi khusr, manusia itu semua merugi. Ada pula yang berpendapat lam itu terdapat pada insan tadi menunjukkan golongan tertentu, bukan semua manusia. Ada pendapat begitulah ya, selalu ada perbezaan pendapat. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abbas, menyandarkan insan kepada suatu kumpulan daripada masyarakat musyrikin seperti Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Sementara Abu Hayyan berkata, perkataan asar dan insan merupakan kata nama isim jenis
yang menunjukkan kepada jenis yang berbentuk umum, karena itulah menerima pengecualian. Jadi sebenarnya pendapat yang kuat mengatakan al-insan itu semua manusia, bukan manusia-manusia tertentu. Bahwa manusia semuanya rugi, rugi dan rugi. Kemudian ada pengecualian. Yang tak rugi apa? Beberapa kategori manusia daripada terelak daripada mendapat kerugian, itu orang yang beramal saleh dan saling berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar hidup sabar. Yang katakan dalam ayat, illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini pengecualian yang tidak rugi. Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, kehilangan, hakisan dan kebinasaan, melainkan orang-orang yang menghimpunkan di dalam dirinya dua ciri, yaitu iman dan amal saleh. Pentingnya iman dan amal saleh ya. Orang yang tidak beriman maaf ya, tidak beramal saleh rugi, itu maksudnya. Mereka adalah orang yang beruntung dan tidak rugi karena mereka berbuat untuk akhirat. Kesibukan mengurus urusan keduniaan tidak melalaikan mereka daripada menunaikan tanggung jawab akhirat. Hati nurani mereka penuh keimanan, manakala panca indera mereka membuktikannya dengan amalan. Iman dibuktikan melalui anggota badan dengan panca indera. Subhanallah. Begitu juga terkecuali orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain dengan perkataan yang pasti dan tidak dapat dinafikan lagi, itu beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya kebenaran berlawanan dengan kepalsuan. Kebenaran adalah merangkumi semua kebaikan dan setiap perkara baik yang wajib dilakukan oleh seseorang. Kebaikan itu pula ditakrifkan sebagai patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara yang diharamkan. Itu definisinya ya. Menurut Imam Az-Zamakhsyari, ini ahli tafsir nih, ahli tafsir. Nama tafsirnya Al-Kasyaf. Menurut Imam Az-Zamakhsyari, kebenaran bermaksud semua kebaikan seperti mentauhidkan Allah dan mentaati Allah, mengikuti kitabullah, Rasul-rasulnya juga, bersikap zuhud terhadap dunia dan suka kepada akhirat. Itu menurut Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf namanya ya. Seterusnya orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain, ini yang selamat, yang tidak rugi, agar bersabar di atas kewajiban yang ditentukan Allah dan menjauhi maksiat serta bersabar di atas ketentuan takdir Allah atau malapetaka yang menimpa seperti COVID-19 contohnya ya. Kita kena sabar dalam berusaha mengelakkan diri, menyelamatkan diri. Kesabaran itu termasuk ketabahan dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemungkaran. Ini pembagian kesabaran nih. Kesabaran itu sabar berbuat taat, sabar menjauhi dosa, sabar menghadapi musibah ketentuan Allah, di samping sabar menghadapi karena orang yang diajak melakukan amar ma'ruf atau dilarang daripada melakukan kemungkaran. Jadi sabar itu terbagi 4 di sini. Sabar berbuat taat, sabar tidur awal, sabar datang ke masjid, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi katanya musibah, seperti kita cakap tadi COVID-19, sabar dalam menghadapi tantangan, cabaran yang dihadapi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, jadi di antara inti suratul Asr ini, dalam surat Al-Asr diangkatkan citra orang yang beriman dan beramal saleh. Diangkatkan citra nama baik, kedudukan mulia orang yang beriman beramal saleh. Artinya yang tidak rugi adalah mukmin yang beramal saleh. Sepatutnya iman itu bila imannya betul, berfungsi dengan baik, iman itu akan merangsang untuk beramal saleh. Bila orang itu beriman tapi tidak beramal saleh, berarti imannya bermasalah. Itu maksudnya ayat ini.
Intinya sekali iman illal ladzina amanu. Bila orang itu beriman dengan betul, dia akan beramal saleh. Kemudian amal saleh itu dia punya pecahan, saling menyampaikan message tentang kebenaran, saling menyampaikan message tentang kesabaran. Boleh kita lihat ayat-ayat lain yang sangat merangsang ya pentingnya iman dan amal saleh ini, seperti ayat surah An-Nahl contohnya, halaman 278 ya, bahwa orang yang beriman beramal saleh itu hidupnya selesa. Lihat ya, halaman 278. Kita nak menyorot ayat-ayat tentang iman dan beramal saleh. Tentang indahnya iman dan beramal saleh. Kalau dalam surat Al-Asr dia tidak terangkan secara detail. Kita lihat ayat 97 surat An-Nahl halaman 278 ya. Man amila salihan. Nah, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, baik lelaki maupun perempuan, mereka itu beriman kepada Allah, Allah akan beri dia kehidupan yang selesa. Hidupnya akan selesa, hayatan thayyibah. Keselesaan hidup hanya dapat dicapai dengan amal saleh dan iman. Masa hidup dia akan selesa, masa nak mati dia tidak akan susah. Dalam kubur, kuburnya menjadi taman surga. Di akhirat kehidupannya akan diurus dengan baik. Pentadbiran Allah bukan hanya di atas muka bumi saja ya, sampai ke hari pembalasan. Kemudian di hari pembalasan nanti walanajziyannahum, Allah akan membalas mereka ajrahum dengan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Itu satu ya. Satu. Ini berita gembira untuk amal saleh bahwa hidupnya akan selesa insyaallah. Tengok dalam surah Maryam ayat 96 di penghujung surah ayat 312. Ayat 312 berita gembira untuk orang yang beriman dan beramal saleh, yang tidak disebutkan secara detail dalam surah Al-Asr. Maka perlu kita semak ya, insyaallah. Di penghujung surah Maryam, halaman terakhir sekali, di awal surah Thaha, halaman 312 ya, di ayat di atas, innal ladzina amanu. Boleh dibaca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Lagi sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Artinya apa ini? Orang yang beriman, beramal saleh, Allah akan sayang dia. Allah akan suka dengannya. Artinya bila Allah tu suka sama orang tu pasti suka kepada Allah. Suka itu akan timbal balik, dia akan berbalas. Cinta berbalas cinta, tak mau bertepuk sebelah tangan. Maka kita ada doa cinta ya. Minggu lepas ada doa cinta. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya menagih cintamu ya Allah. Agihkanlah kepadaku kecintaan kepadamu. Jadikanlah aku mencintaimu, istri mencintaimu, suami mencintaimu, anak-anak mencintaimu ya Allah. Orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan sayang sama dia. Wud. Dari sini diambil kata-kata mawaddah ya.
Di satu kata akar tuh, mawaddah warahmah. Mahabbah, mawaddah. Apa intinya ayat 96 ini? Orang yang beriman, beramal saleh akan dicintai Allah. Berarti apa? Orang mukmin perlu menikmati rasa dia dicintai Allah. Kalau dia tak rasa lagi, periksalah iman Anda. Berarti iman Anda tidak betul. Allah berjanji mencintai orang yang beriman, beramal saleh. Anda tidak merasa dicintai, salah cara hidup Anda. Allah mencintainya, dipanggilnya ke rumahnya. Orang tidur, dia berangkat ke masjid. Itu tanda Allah mencintai. Kita baca lagi ayatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ar-Rahman akan mencintai orang yang beriman dan beramal saleh. Masya Allah. Baik, kita akan lihat 4-5 ayat tentang amal saleh, buah manis amal saleh. Berikutnya surah Al-Mu'minun halaman 348. Dulu kita ada bincang nih, tapi kita bincang lagi dalam konteks lain. Halaman 348 ini lebih memberangsangkan lagi. Orang yang beriman, beramal saleh, dia masa nak meninggal dia tak takut. Dalam surah Al-Mu'minun ini dikatakan orang yang cuai, lalai, hanyut dalam keduniaan dan kenapsuan, bila nak meninggal tak siap, ruhnya dicabut. Lalu minta tangguh, minta pindah, meminta dipindah tarikh kematian, jam kematiannya. Ini maksudnya ini. Baik, kita baca ayat berapa? 99 dan 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza ja'ahumul maut, bila maut sudah sampai, orang tu tahu ruhnya mau dicabut. Dia dah tahu orang nak mati, dia dah tahu nak mati. Orang tadi akan menangis, meratap, merayu kepada Allah. Rabbi irji'uni, ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Tak siap untuk dicabut, tak siap untuk mati. Alasannya apa? La'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Berarti orang yang beramal saleh dia tidak risau. Yang risau orang yang tidak beramal saleh. Itu maksud ayat ini. Tolong sambung nyawaku dulu ya Allah, sejam 2 jam, sehari 2 hari, seminggu 2. La'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Fima taraktu, selama ini belum dibuat lagi, selama ini belum pegang Quran lagi ya Allah, selama ini belum pergi masjid lagi ya Allah, jalan ke masjid tidak nampak, menyesal, merayu. Rayuannya sudah dijawab di sini. Kalla, no way, jangan harap, tidak dilayan. Sekarang menyesal boleh. Sekarang dia menyesal, dia tak mau pegang Quran. Sekarang dia menangis. Macam manalah tanganku ini mau pegang Quran ya Allah. Menangis. Dia sampai dia pegang Quran. Macam manalah supaya jalan ke masjid itu terang benderang ya Allah, lancar dan mulus. Menangis dia. Boleh sekarang, tapi jangan tunggu
ja'ahadahul maut, jangan tunggu maut datang. Di sana nanti akan dijawab kalla, no way, tidak boleh dah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ungkapan kata yang tidak bermakna, tidak akan dilayan. Wa min wara'ihim barzakh, dia sudah berada di pintu alam barzakh. Sekejap lagi dia akan bertukar alam. Orang itu bila dia meninggal, dia beralih ke alam barzakh, walaupun dia masih di rumah, belum masuk kubur lagi. Dia masih di rumah tapi alamnya sudah bertukar. Walaupun masih dalam van, dalam keranda. Ila yaumi yub'atsun, menunggu hari berbangkit. Subhanallah. Opposite ayat apa ini? Surah Mukminun ini opposite-nya surah Fussilat ya. Ini orang beriman beramal saleh yang dikatakan dalam surah Fussilat sebagai mukmin mustaqim. Halaman berapa? 480 kata Haji ini. Halaman 480. Ini berita gembira kepada orang yang mukmin mustaqim, yang kita minta dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Orang itu saat dia meninggal dia dihibur. Subhanallah. Boleh dibaca ya? Ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفir lana warhamna. Bila ada jumpa ayat Ghafur dan Rahim, mintalah Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Orang yang mukmin istiqamah sama juga dengan orang yang beramal saleh itu ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, mereka saat akan meninggal didatangi rombongan malaikat. Apa kerja malaikat yang datang ini? Membawa berita gembira dan motivasi. Apa dia cakap? La takhafu wa la tahzanu. Ajah jangan takut, haji jangan risau, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Patutnya sekarang ini Haji dan Ajah bergembira karena jannah sudah di tangan Anda. Jannah sudah jadi milik Anda. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Orang beriman beramal saleh jannah. Tengok janji Allah tentang orang beriman beramal saleh dapat jannah ya, di awal Baqarah. Di awal Baqarah. Orang beriman beramal saleh dapatnya jannah. Halaman 5. Halaman 5 di atas sekali. Wabasyiril ladzina amanu. Wabasyiril ladzina amanu. Boleh dibaca ya. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Allahumma ja'alna minhum. Sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman beramal saleh, tersedia untuk mereka jannat, surga-surga yang beraneka jenis. Tajri min tahtial anhar, dalam surga itu banyak sungai minuman yang mengalir.
Mereka akan diberi makanan di sana, buah-buahan. Setiap mereka makan buah-buahan, oh ini dulu di dunia ada ini. Mungkin dia akan makan, contohnya lah durian, contohnya lah buah tarap. Oh ini di dunia ada dulu ini. Sama nampaknya tapi rasanya lain. Wa utubihi mutasyabih. Nampaknya sama tapi berbeza ya. Dalam pada itu mereka ada azwaj, pasangan mutahharah yang suci bersih, dan mereka kekal dalam jannah itu. Begitulah beberapa ayat ya. Besok kita akan lanjutkan beberapa ayat tentang amal saleh. Jadi dalam surah Al-Asr dia tak sebut amanu wa amilus salihat. Orang beriman beramal saleh tidak rugi, untung. Apa untungnya? Tak disebut secara detail. Kita akan lihat dalam ayat lain supaya kita semangat ya. Banyak lagi ayat yang belum disorot di sini. Kita akan lanjutkan besok. Yang jelasnya ayat surah Fussilat tadi sangat merangsang sekali bahwa orang beriman yang istiqamah, yang beramal saleh, waktu nak meninggal dia akan dihibur oleh malaikat. Artinya apa? Sebelum ruh dicabut, dia berinteraksi dengan malaikat, nampak malaikat itu. Subhanallah, subhanallah, nampak malaikat, tengok muka malaikat saja dia dah semangat. Selama ini dengan cerita saja, sekarang face to face dengan malaikat. Malaikat di depannya, depan mata sendiri ya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Ada doa ulama bila baca ayat surah Fussilat ini, apa doanya? Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah, katanya. Ya Allah, kami beriman kepadamu, berilah kami rezeki kurnia agar beristiqamah. Karena syaratnya di situ innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Syaratnya iman dan istiqamah. Mudah-mudahan kita lanjutkan besok lagi beberapa ayat tentang iman dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina wa ardana ya karim. Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya akramal akramin. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hafizna wa hafaz sultanana. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Ahfazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Uktub lana kulla khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin warham ahlal kuburi minna min abaina wa ummahatina wa min ahli baitina ya mujibas sa'ilin. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.